Walaupun telah dibantah tidak terjadi apa-apa dalam pertemuan antara anggota Komisi 3 dengan calon Hakim Agung, namun apakah layak hal tersebut terjadi di sela-sela proses uji kepatutan dan kelayakan calon Hakim Agung? Kita akan bergabung dengan Putri Ayuning Tias dari Gedung DPR Jakarta. Putri akan membahas hal ini dengan sejumlah narasumber. Putri, silahkan. Terima kasih Cheryl dan pemirsa, terkait dengan isu yang saat ini merebak geliat seleksi Hakim Agung periode kedua tahun 2013. Kita tentunya semua ingin mendapatkan Hakim Agung yang diseleksi dengan cara yang jujur, dengan cara yang paling agung. Dari Gedung Nusantara 2, Gedung DPR Jakarta, saya sudah ada 3 narasumber di sini. Di sebelah kiri saya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, anggota DPR dari fraksi PKS, Mas Muzamil Yusuf. Selamat malam, terima kasih. Sedang jeda. Sidang nanti berlanjut lagi ya? Iya, betul. 19.30. Sementara itu di sebelah kanan saya ada Komisioner Komisi Yudisial, tadi juga sempat tampil di layar kaca, Mas Imam. Sorry ya. Iya. Ahmad Hukum, mantan hakim juga, Asep Irawan, yang biasanya nanti akan membocorkan seperti apa kondisi hukum di Indonesia saat ini terkait dengan kualitas para hakim di Indonesia. Saya ke Mas Muzamil dulu. Penjelasan yang diberikan terkait dengan lobby toilet, kalau bisa dikatakan begitu, sudah diterima dengan baik oleh teman-teman di Komisi 3. Segitu saja sudah cukup atau? Ya, jadi setelah ini kan seleksi yang pertama Pak Sudrajat Dimyati, jam setengah 12 selesai. Lalu kita dengar ada berita seperti itu, jadi teman-teman Komisi 3 dan pimpinan kemudian berunding. Ini ada yang mengusulkan untuk sudah kita berhentikan, kita kembalikan aja dulu ke KY. Ada yang mengatakan lagi, yang penting kita hadirkan mereka untuk memberikan konfirmasi kepada publik, yaitu Pak Bahrudin Nasori maupun Pak Sudrajat Dimyati. Kita hadirkan biar ada balance ya, cover both side antara apa yang dilaporkan wartawan dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Penjelasan di ruang dilakukan oleh Komisi 3 oleh Pak Bahrudin. Penjelasannya sama bahwa ada yang ingin tahu informasi secara hard copy gitu. Di tengah era digital saat ini bahwa informasi hard copy itu masih penjelasannya seperti itu. Ya, bahwa penjelasannya tidak memuaskan. Saya kira itu memang ada tahap berikutnya. Kalau DPR ada badan kehormatan kan. Teman media saya kira bisa melaporkan kepada badan kehormatan untuk ada kejelasan. Begitu juga KY dengan memanggil wartawan yang bersangkutan. Kami sangat senang sekali kalau kasus ini didalami sehingga jelas. Tapi tadi BK sudah mengatakan sudah cukup. Saya nggak tahu posisi BK ya, karena saya tidak di BK. Artinya jangan sampai satu eksiden itu menjadi seakan-akan dosa sebuah komisi. Oleh karena itulah kami dengan itikat baik kami hadirkan dan kami undang wartawan untuk bertanya. Silakan tanya ke Pak Basori sepuas-puasnya. Silakan tanya Pak Sudrajat Dimyati sepuas-puasnya. Bukan dosa komisi, dosa personal gitu. Ya, artinya kelakuan perbuatan itu 2 orang yang kita nggak tahu itu di toilet. Jadi kalau kita tidak buka klarifikasi kan akan mudah. Interpretasi itu akan mudah bahwa ini seakan-akan jangan-jangan ini bukan individu. Jangan-jangan ini kolektif ya. Itikat baik kami, makanya kami katakan penjelasan tadi memuaskan atau tidak, silakan di follow up saja. Teman media yang tahu informasi itu silakan memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada BK untuk di follow up juga kepada KY. Sehingga di situ akan jelas di mana posisi kasus ini harus kita tempatkan secara adil dan proporsional. Baik. Ya. Baik, Pak Imam, Anda juga mengatakan bahwa tidak hanya di DPR saja, tapi ketika di tingkat penggodokan nama di KY, uji seleksi di KY, fit and proper test di KY, sudah ada upaya-upaya itu. Anda menolak? Ya. Kenapa menolak Pak waktu itu? Etika atau ya, saya kira nilai? Itu saya lah, itu karena kita diangkat sebagai KY justru untuk membersihkan hal-hal yang negatif dalam seleksi maupun dalam hal yang lain. Mewujudkan proses yang bersih, kenapa kita harus menolak begitu? Jadi itu bertolak belakang dengan niat kita dan juga sumpah kita. Baik, kita jeda dulu sekarang pemirsa. Pertanyaan menarik adalah kemungkinan jika memang ini sudah mulai di KY dan Pak Imam di sini menolak, tapi bolehkah sekarang kita mempertanyakan apakah calon-calon 12 nama ini patut dipertanyakan apakah bebas dari lobby, bebas dari titipan atau tidak? Sesaat lagi tetap bersama kami di Prime Time.